abad 21, di mana segalanya bisa didapat dengan satu sentuhan jari. Lalu, bagaimana dengan abad beberapa tahun yang lalu? Bagaimana kehidupan mereka saat itu? Kita tidak dapat kembali ke masa lalu, tetapi kehidupan masa lalu masih banyak meninggalkan jejak berupa hasil budaya dan peninggalan bersejarah. Kali ini kita akan membahas corak kehidupan alat pemuas di zaman batu peninggalan bersejarah. Nah, zaman batu terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, Paleolitikum. Yang kedua, Mesolitikum. Yang ketiga, Megalitikum. Dan yang terakhir, Neolitikum. Yang pertama, Paleolitikum, zaman batu tua. Pada zaman ini, manusia purba menggunakan alat-alat kasar dari batu yang masih dibuat secara sederhana. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di ruangan terbuka dengan mengikuti hewan-hewan buruan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua adalah Mesolitikum, zaman batu tengah. Pada zaman ini, manusia purba hidup sambil menetap di dalam goa. Kehidupan mereka mulai beralih pola menjadi cara hidup menghasilkan makanan. Manusia purba juga disebut sudah menetap dengan permanen. Mereka hidup di sekitar sungai dan kegiatan berburu mulai tidak sering dilakukan. Yang ketiga adalah zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman ini memiliki unsur kebudayaan seperti peralatan batu yang sudah diasah, pertanian dan peternakan sudah pada menetap, dan pembuatan tembikar. Pada waktu itu tanah sudah sangat subur karena zaman es sudah mulai mencair. Yang terakhir Megalitikum, zaman batu besar. Manusia di zaman ini sudah meningkatkan kebudayaan mereka sendiri dan membuat bangunan dari batu-batu besar. Kemunculan norma di zaman ini juga menjadi salah satu ciri khas zaman Megalitikum. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh-contoh alat pemuas di zaman batu. Contohnya ada kapak genggam, kapak perimbas, alat serpih, dan alat yang lebih halus di zaman batu tengah yaitu kapak Sumatera, serta temuan gerabah dan bangunan megalitik seperti menhir. Halo teman-teman, nama saya Beta Meikhanen Skarayu. Saya dari kelas X10 dan di sini saya akan menjelaskan tentang zaman Toga atau bisa disebut pra-aksara. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang zaman logam. Zaman logam merupakan periode saat manusia mulai mengenal logam. Meski sudah mengenal logam, manusia masih menggunakan batu yang dipadukan dengan alat-alatan dari logam. Tahu gak sih guys, manusia yang hidup pada zaman logam ini juga disebut telah mengembangkan teknologi yang tinggi. Zaman logam ditandai dengan penguasaan teknologi, peleburan logam, dan pembuatan alat dari tembaga, perunggu, dan besi yang mengubah masyarakat menjadi lebih terorganisir dan terbagi dalam keahlian atau zaman perundakian. Nah, teman-teman, banyak sekali peninggalan alat-alat yang dibuat oleh manusia purba di zaman dulu. Di sini, saya akan menyebutkan ciri-ciri alat-alat fungsional. Ciri utamanya meliputi perkembangan alat-alat fungsional seperti kapak, kara. Zaman logam bisa dibedakan menjadi 3 periode berbeda. Zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Nah, di sini saya akan menjelaskan corak kehidupan zaman logam. Itu adanya keahlian dalam mengolah logam yang disebut zaman perundakian. Nah, guys, di sini teman-teman udah pada mengerti belum tentang zaman logam? Semoga yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.